gejala apa sih yang itu terlihat biasa aja sebetulnya, tapi sebetulnya itu tuh gejala baru mau nih. Kondisi-kondisi seperti ini kadang mereka nggak ada keluhan, bahkan banyak yang menyerang di usia remaja dan dewasa muda. Susah nggak dok untuk cek HbA1c itu? Harus di tempat tertentu kah? Atau Ya, semuanya bisa dicek? Harus di dokter, harus dirujukan tingkat lanjut ya. Okay. Sebenarnya di laborat swasta juga pasti banyak, tapi kalau misalkan dari FKTP gitu ya, pasti akan dirujuk untuk pelacakan HbA1c. Sekarang udah lebih mudah sih terjangkau, lebih karena mudah ya? Iya, karena hampir di semua laboratorium tuh kan ada HbA1c. Jadi memang tidak semua kenyataannya bahwa HbA1c itu tinggi pasti gula darahnya juga tinggi. Tidak setiap selalu begitu ya. Kalau HbA1c-nya tinggi, artinya kontrol gula darah 2-3 bulan terakhir itu tidak baik. Meskipun ketika datang ke dokter gula darahnya normal. Tapi HbA1c-nya tinggi, yang kita percaya adalah HbA1c. Artinya pasien ini sudah diabetes. Oke dok, kalau misalkan tentang bicara sudah terjadi komplikasi, tapi atau mungkin juga yang sudah ada akibat dari diabetes sendiri, itu biasanya di organ yang luar gitu, katakanlah kita amputasi misalnya gitu ya, itu memang apakah tandanya awalnya adalah dari kebas itu? Iya, gitu dok? Iya betul. Oke, itu gimana itu dok? Jadi memang jauh sebelum terjadi sampai dengan luka diabetes, orang itu biasanya sudah kehilangan rangsang sarafnya sudah menurun sampai dengan hilang. Makanya orang-orang kalau yang sudah seperti itu, untuk mencegah terjadinya amputasi, luka diabetes ya sampai dengan amputasi, biasanya kan kita sarankan untuk menggunakan alas kaki. Untuk mencegah, harus wajib. Tapi ketika memang itu sudah ada luka di situ dong, belum. Jadi biar meskipun belum ada luka untuk mencegah luka, untuk mencegah terjadinya luka. Jadi kita ada tips baru nih, bahwa ketika memang sudah ada terasa, katakanlah di kaki lah ya, itu ada kebas, kesemutan, itu pakai sandal lah ya minimal. Harus gitu pakai sandal yang lunak dan nyaman, yang tidak empuk lah ya, gitu empuk. ya. Dok, kalau misalkan di dalam rumah harus ya? Iya. Kami sarankan terus harus sering cek kaki secara mandiri. Karena kita nggak bisa, orang-orang yang sudah mengalami neuropati diabetes biasanya dia udah nggak bisa ngerasain sakit meskipun kesenggol terus luka gitu ya. Kadang sampai dengan luka itu nggak akan ada rasanya, sehingga harus sering dicek sendiri. Cek mudahnya tuh seperti apa? Biasanya yang mudah dicek itu kukunya kondisi gimana, kukunya. Apakah misalkan kalau ada kuku yang panjang ya harus dipotong, dan ketika memotong kuku tuh harus hati-hati. Kemudian biasanya kalau kuku sudah mulai tampak lebih menghitam. Kemudian cek di sekitarnya, kalau misalkan ada warna kemerahan di kaki, terus memang disenggol atau dikasih apapun terangsangan apapun kok nggak terasa, ya itu harus ke dokter untuk menilai kondisi kakinya sebetulnya bagaimana. Kalau misalkan kondisi dari kaki, di situ ada kuku, itu ada tertentu nggak kondisi tertentu kuku itu yang bisa, ini ada. Gimana dok? Ya biasanya tandanya kuku ini seperti apa? Kuku, telapak kakinya itu juga ada grade-grade tertentu ya, yang ini memang sebetulnya namanya kuku diabetik. Kemudian ada Charcot namanya ya, jadi kayak udah kondisi jari-jari kakinya ada perubahan. Terus biasanya di telapak kaki itu ada kalau bahasa awamnya tuh kapalan. Kapalan? Iya. Kapalan dong? Iya. Wah, ini siapa nih Bapak Ibu di rumah nih yang ada kapalan? Iya, itu resiko. Itu harus dilakukan terapi atau perawatan kaki ya. Nggak cukup pedicure gitu dok? Ada pedicure-nya khusus pasien diabetes tuh ada. Oh iya sih, tapi kalau misalnya pedicure biasa di salon gitu, itu ya cukup? resiko ya, karena harus dinilai dulu oleh dokter. Baik, dok, ini karena saking banyak yang penasaran, Bapak Ibu di rumah juga, kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan ya. Kita bacakan dulu ya, ada beberapa. Yang pertama adalah dari @inaraku. Itu coba saya bacakan ya. Saya termasuk diabetes atau pradiabetes sih dok, padahal makan biasa aja.
tempe 5 potong, plus nasi, plus sayur, plus ikan atau ayam. Cek gula seminggu sekali 110 sampai 130-an dok. Itu normal nggak sih? 110 sampai 130. Sudah makan dengan yang sehat itu tadi. Ya gitu. tadi ya tempe, sayur gitu ikan, ya. gitu. Ikan. Kalau kita kan harus nanya nih, itu sebetulnya gula darah ketika dicek itu ketika puasa atau tidak puasa. Iya, betul. Kalau dengan kondisi 110 sampai dengan 130 kok ternyata itu gula darah puasa, itu sudah masuk ke dalam resiko prediabetes sebetulnya. Puasa ya? Puasa. Iya. Puasa itu punten dok. Puasa itu adalah 8 jam 8 tanpa jam. asupan. Ya, Oke, asupan jadi kalori. Oke. Iya, Itu pas waktu malam sekitar jam 10 lah ya. Ya. Jam 10 malam itu sudah selesai berhenti makan. Betul. Kemudian pagi Dicek sekitar jam 8 ya. Jam 8 juga ya, oke lah jam 6 gitu ya, jam dok 6, ya. jam 8. Oke. Itu kalau pada kondisi dengan prediabetes ya 100 dengan 110 130 Iya sih, itu sudah termasuk masuk sih. prediabetes gitu. Karena kan memang batasannya kalau untuk pasien yang dengan diabetes saja kalau puasa di atas 100-an? iya 100 sudah masuk ke dalam Oke. diabetes mas. Yang harus saya tanyakan biasanya pada pasien seperti ini berat badannya dulu berapa, lingkar perutnya dulu berapa. Lagi-lagi Ya ke situ kan? lagi ya, balik lagi Iya, situ ya. kembali ke situ. Jadi nggak sekedar gula darah segini aman nggak sih dok? Benar, Ya mungkin gula benar. darah aman, tapi ternyata lingkar perutnya perempuan misalkan sampai dengan 98, nah itu jelas dengan gula darah 110 lingkar perut di atas 90 misalkan pada perempuan ya itu sudah sangat masuk ke dalam resiko resistensi insulin sampai dengan diabetes. Kalau misalkan itu tadi gula darah puasa, Ya. kalau misalkan sudah makan, berarti kan biasanya 2 jam 2 jam setelah, setelah makan ya, itu Ya. termasuk yang normal atau? Itu ya masih normal, masih normal. Sebenarnya masih normal. Tapi itu tadi saya nggak bisa sekedar Langsung menilai. langsung menilai. Oke, siap. Yang kedua ya dok, ini dari @nanda_15. Kemarin saya nonton video dok yang bilang kalau minum rebusan daun tertentu, berarti herbal. Oke lah ya, itu bisa nurunin gula darah. Benar apa nggak sih? Ya harus tahu dulu daunnya apa ya. Iya Ada sih. memang daun yang kita ketahui itu sebagai daun yang dipercaya atau memang secara penelitian sudah dianggap dia dapat menghasilkan insulin ya. Saya daun insulin ya. Ada, memang ada daun yang dipercaya. Kalau nggak salah namanya apa ya, daun yakon salah satunya ya. Itu kan memang bisa, memang kita ketahui bahwa dia menghasilkan insulin. Nah, untuk apakah hanya minum rebusannya setiap saat terus akan menurunkan gula darah? Ya memang namanya daun apapun yang direbus itu tetap harus sesuai takarannya, dosisnya. Tuh, terus kapan minumnya? Makanya kenapa harus tetap ke dokter ya? Ya kalau sekedar untuk kesehatan nggak masalah. Tapi kalau yang ingin untuk sampai dengan kondisi terapi dan mencapai target gula darah ya terkontrol, ya harus yang sudah tersaintifik ya, sudah secara ilmiah sudah ada penelitiannya. Ada penelitiannya. Ya. Meskipun Indonesia ini kita kan kaya akan herbal ya dok, Iya, betul. kayak akan umbi-umbian, rimpang, daun-daunan yang memang sangat bermanfaat. Tapi kalau misalkan memang harus ada penelitiannya, uji ya, klinisnya, ada klinisnya. penelitiannya. Baik dok, tapi kita jadi penasaran. Kalau misalkan dengan segala macam gejala, komplikasi yang tadi dokter sudah sebutkan, itu bisa sembuh nggak sih dok? Kalau kita nanya diabetes, kalau kita membahas diabetes ya, diabetes tuh nggak bisa sembuh. Dok nggak bisa dok? Nggak bisa. Diabetes tuh hanya bisa dikontrol agar tidak memburuk terjadi komplikasi yang tadi saya sebutkan dari atas ke bawah tadi, biar gampang ya. Tuh. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosis diabetes, memang biasanya harus datang kontrol atau harus minum obat tertentu dalam jangka waktu terus-menerus, tujuannya untuk mengontrol gula darahnya. Oke. Dan ya untuk screening sudah ada komplikasi atau belum. Oke. Pun kalau misalkan ulang lagi tadi ya pertanyaan yang terakhir tadi ya, kalau misalkan dia ataupun juga Bapak Ibu di rumah yang ingin mengkonsumsi selain obat-obatan konvensional begitu ya, itu ada herbal gitu, tapi tetap harus ada dikonsultasikan dengan dokter. Iya. Plus juga sudah ada anjuran ataupun juga herbal ini sesuai ada penelitiannya, Iya, betul. sesuai ada dosisnya, begitu ya dok? Ya? Betul.
terakhir nih, ada nggak sih tips untuk kita semua nih Bapak Ibu di rumah nih, Sobat Sehat Diakona yang pingin sehat, meskipun juga tadi kan sudah dokter sampaikan ya bahwa ternyata sudah ada pernyataan sebetulnya ya bahwa nggak bisa sembuh gitu sembuh ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Baik, oke lah, lupakan itu dulu sebentar. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman kita semua nih ya yang belum terkena diabetes, tips dan triks dong. Kalau tipsnya ya, untuk yang mungkin belum terkena atau belum terdiagnosis sebetulnya, menunda untuk memeriksakan diri, belum ada diabetes gitu ya, karena belum periksa. Saran saya ya memang kita harus memaksa diri sejak saat ini, kita harus bisa merubah pola hidup, kemudian ya mengatur lagi pola makannya, 4 sehat aja ya, pokoknya nggak perlu yang macem-macem ya, gitu. Kemudian cukup makanan yang cukup nutrisi, bukan lagi kalorinya yang banyak-banyak gitu ya. Terus hindari minuman manis, kemudian olahraga yang cukup. Ya, olahraga tuh yang penting tuh satu kok, konsisten. Apapun olahraganya silahkan. Meskipun ringan-ringan aja ya. 30 menit setiap hari jalan kaki, tapi dilakukan secara konsisten. Kalau misalnya di rumah aja dok, lagi mager nih keluar rumah gitu, pagi-pagi gitu. Ya paling nggak beres-beres lah, jangan mager lah ya. Beres-beres, cari keringet, itu boleh ya. Tapi kalau yang memang disarankan ya secara jurnal memang olahraga tidak sekedar beraktivitas, secara teratur 30 menit setiap hari itu bisa mengurangi resistensi insulin. Sesederhana itu sebetulnya. Dok, jadi penasaran, kalau misalnya olahraga bagi yang sudah berumur atau sepuh, gimana? Olahraganya apa? Yang ringan aja, pastikan. Seperti apa? Jalan kaki. Jalan kaki 30 menit. Oke, itu ya, itu 6.000 langkah banget itu, ya. sederhana. Baik dok, terima kasih sekali ya atas waktunya bisa hadir kembali. Besok lagi kalau misalkan mau ada undangan lagi ya, berkenan lagi ke sini ya. Siap. Baik. Sobat Sehat Diakona, nggak kerasa waktunya kita sudah berbincang dan kita juga sudah tahu seberapa bahayanya penyakit diabetes itu ya. Jadi tadi himbauan bagi yang sudah terdiagnosa diabetes maupun untuk pencegahannya. Jadi ternyata diabetes itu bukan penyakit yang main-main, karena sangat mematikan dan bahkan jadi ibu dari segala penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu ingat bahwa kita juga harus mencegahnya, mulai rutin untuk olahraga, dengan pola makan yang bagus, pola hidup yang sehat. Begitu ya? Baik, Sobat Sehat Diakona, terima kasih untuk menonton video ini sampai akhir dan juga sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.